Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, dengan aku Mela, kita reading lagi. Kali ini kita akan bertemakan tentang yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Ya, apakah itu? Atau kita juga bisa melihat apa yang dia pikirkan saat ini tentang kamu. Kita akan coba bahas di sini. Tapi ingat ya, buat teman-temanku semuanya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus ke kartu ini buat teman-temanku semuanya yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Apakah itu? Wah, oke. Ya. Satu lagi, ya. I wonder if you are happy without me. Ya, dia ingin mengatakan, aku ingin kamu itu bahagia tanpa aku. Wah, ya. Kenapa sih dia ngomong gitu? Mungkin beberapa dari dia di sini terpisah dengan kamu karena banyak hal ya. Entah itu ada perbedaan, entah ada restu orang tua yang tidak kamu dapatkan. Makanya dia begitu sangat menginginkan kamu itu bisa bahagia tanpa dia. Mungkin dia tidak bisa memperjuangkan kamu, mungkin dia tidak bisa membuat kamu bahagia. Entah karena apa ya. Bisa saja beberapa dari dia tidak memiliki suatu kemapanan ya, begitu, sehingga dia memilih untuk membiarkan kamu dengan orang lain yang mungkin bisa membahagiakan kamu. Ya, ada ketulusan hati dia di sini. Makanya di sini dia menginginkan kamu itu bahagia tanpa aku. Mungkin dia terpaksa ya melepaskan kamu karena dia tahu bahwasanya dia itu merasa tidak mampu untuk membahagiakan kamu. Entah karena apa ya, bisa saja saat ini dia lagi berjuang dalam finansial, bisa saja saat ini dia lagi berjuang dalam memperbaiki diri dia. Dia tahu bahwasanya dia itu tidak pantas buat kamu, makanya dia lebih kayak membiarkan kamu mencari kebahagiaan. Oke? Nah, tetapi dia di sini, we will be together again ya. Kita akan bisa bersama lagi. Nah, mungkin ada ya beberapa dari dia di sini kayak meninggalkan kamu itu karena mencari sesuatu tentang kemapanan finansialnya dia. Mungkin dia pergi mencari nafkah di luar kota, di luar negeri ya. Banyak hal yang mungkin akan dia lakukan untuk memperbaiki ataupun untuk membahagiakan kamu. Dan di sini dia berharap bahwasanya kita akan bisa bersama kembali. Ya, mungkin di sini ada perpisahan sementara antara kamu dengan dia. Oke? Itu ya, mungkin beberapa dari dia ya meninggalkan kamu itu karena terpaksa ya. Terpaksa karena suatu pekerjaan ya, dimana dia mungkin harus pindah tugas, atau dia harus kuliah lagi, atau dia memang mendapatkan pekerjaan di luar kota ya. Tapi dia begitu kayak sayang banget sama kamu. Dia tidak bisa meninggalkan kamu, makanya dia berharap kamu itu akan baik-baik aja tanpa dia. Kamu itu bahagia tanpa dia ya. Dan di sini dia berharap kita bisa bersama kembali. Itu. Oke. Di sini aku juga melihat you speak to me through music ya.
kamu berbicara kepada aku itu seperti musik ya, melalui musik begitu. Seakan-akan gini ya, mungkin ada kerinduan yang dia rasakan saat berjauhan dengan kamu, dan dia lalu mendengarkan musik, dan musik itu ya mungkin bisa mengobati rindu dia ke kamu. Seakan-akan dia merasakan kehadiran kamu ya, dia merasakan kamu itu berada di samping dia. Ya, begitu. Itu yang ingin dia katakan, bahwasanya dia itu begitu tidak bisa jauh dari kamu. Oke. Ini aku juga melihat, sometimes I stay awake thinking about you. Ya. Ini menggambarkan ya, terkadang aku terbangun ya. Saat terbangun itu aku mikirkan kamu. Dan kayaknya apa ya, dia begitu sangat merindukan kamu. Ya mungkin dia susah tidur, sulit tidur. Saat mau tidur dia keingat kamu ya. Kadang-kadang dia seperti kayak kehilangan sesuatu dalam dirinya dia sejak terpisah dari kamu. Ya mungkin itu juga jeritan hati dia, rintihan hati dia. Seakan-akan dia begitu menderita jauh dari kamu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Tentang ya, memang kadang-kadang ya jauh dari kamu itu begitu menyakitkan. Ya, terkadang setiap malam itu saat aku mau tidur ya, aku keinget kamu. Aku selalu mikirkan kamu ya. Selalu ada kamu di dalam pikiran aku. Itu yang ingin dia katakan, atau itu yang ada dalam hatinya dia. Dia rintihan hati dia. Dia pengen kamu tahu rintihan hati dia saat ini. Ya, saat jauh dari kamu. Oke? Oke, di sini kita lihat ada we both know I'm not the one for you. Nah, ini menggambarkan ya, kita tahu ya, kita tahu bahwasanya aku itu tidak pantas buat kamu begitu, tidak tepat buat kamu. Makanya mungkin di sini dia lebih memilih pergi. Wah, sedih sekali ya rintihan hati dia. Wah, aku rasa pengen nangis ya. We both know I'm not the one for you. Arti kata kita tahu bahwasanya aku itu bukan orang yang tepat buat kamu. Makanya di sini dia mungkin meninggalkan kamu. Aku sampai merinding ya. Makanya dia berkata, aku harap kamu bahagia tanpa aku. Padahal dia tahu bahwasanya kamu dengan itu saling mencintai. Bahwasanya dia tahu bahwasanya ya dia tidak bisa hidup tanpa kamu, dan kamu juga seperti itu. Tapi dia lebih memilih untuk meninggalkan kamu untuk kebahagiaannya kamu, karena dia tahu bahwasanya saat bersama kamu ya dia mungkin tidak bisa membahagiakan kamu. Dia mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu. Ya, mungkin dengan keterbatasan yang dimiliki, keterbatasan finansialnya dia, ya. Banyak hal yang membuat dia merasa kekurangan saat ini. Dia merasa kayak, wah, aku kayak memang tidak pantas sih buat kamu. Itu yang dipikirkan dia, ya. Dan sini aku melihat, I feel you leaving me behind, ya. Aku merasa kamu meninggalkan aku, ya. Padahal sih sebenarnya tidak, ya. Kenapa ya? Ya, dia beranggapan biarlah kamu yang meninggalkan aku gitu loh. Jangan aku yang meninggalkan kamu, karena aku orangnya tidak tega meninggalkan kamu, sementara aku begitu sangat mencintai kamu, dan aku tidak merasa kayak ya tidak punya hati jadinya gitu loh. Tapi ya mau tidak mau hubungan ini ya memang harus terpisah begitu. Karena apa? Ya mungkin dia tidak bisa membahagiakan kamu, dia tidak mampu ya. Dia tahu kemampuan dia tahu kualitasnya dia ya. Dan mungkin dia merasa kayak tidak sanggup buat tidak pantas buat kamu itu karena apa? Mungkin ada perbedaan status sosial ya, dimana kamu mungkin orang yang memiliki semuanya, tetapi dia mungkin orang yang biasa aja ya. Itu yang membuat dia merasa kayak kayak aku jadi minder duluan gitu. Kamu orang kaya, aku orang biasa begitu. Nah, akhirnya nanti jadi nyanyi ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Jadi itu ya rintihan hati dia yang mungkin ingin dia ungkapkan ke kamu. Ya, tapi ya mungkin di sini beberapa dari kamu mengalami kayak seperti ini. Misalnya ya, coba kamu bicarakan baik-baik ya. Hidup itu kan kita yang melalui menjalankan. Kita berdua pasangan ya. Dan kita juga yang akan tahu. Ya, keluarga itu akan melihat kita, hanya melihat kita. Kalau kita bahagia ya mungkin mereka akan bahagia.
Kalau kita tidak bahagia ya mungkin dia juga sedih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, cukup kamu dengan dia. Jadi tentukan pilihan kamu. Kalaupun cinta, walaupun kita punya perbedaan, kalau kita bisa sama-sama saling support, maka kita akan bahagia. Oke, itu yang terpenting. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apa yang terbaca di sini? Buat teman-temanku semuanya. Apa yang terbaca dengan kartu tarot ini ke depannya? Bagaimana tentang hubungan kamu dengan dia ke depannya? Oke, kita akan lihat di sini apa yang terbaca. Wah, pada terbang semua. Kita akan lihat ceritanya seperti apa. Ini ada strength ya. Ini kalau aku lihat zodiaknya itu ada Leo ya. Ada The Chariot juga, ada Cancer, ada The Moon, ada Pisces, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio, dan ini Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Mohon maaf, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Buat teman-temanku semua, di sini ada strength. Inilah yang kamu miliki dan dia miliki. Ada kekuatan cinta di antara kamu dengan dia. Walaupun di sini kamu ada perbedaan, walaupun mungkin kamu akan berjauhan ya, tapi nantinya jika ada memang benar-benar ada ikatan secara spiritual antara kamu dengan dia, maka akhirnya kamu akan bertemu. Karena ada sebuah kekuatan cinta yang ada pada hubungan kamu dengan dia. Ya, mungkin itulah jeritan hati dia ya. Ingin dia ungkapkan, aku sebenarnya itu begitu sangat mencintai kamu, tapi ya sudahlah, dengan kondisi seperti ini aku hanya bisa berpasrah dan melepaskan. Dan semoga suatu saat nanti ya, seperti yang dia inginkan di sini, kita bisa bersama kembali. Dan itulah yang ditunjukkan oleh kekuatan cinta di sini. Nah, di sini aku melihat kenapa dia yakin bahwasanya dia akan datang ke kamu, akan kembali ke kamu, karena di sini dia bisa meraih kesuksesannya. Dia di sini menggambarkan seseorang yang sudah mencapai kesuksesan dalam hal finansial. Arti kata dia tidak ada alasan lagi ya. Mungkin kamu tidak ada alasan lagi, atau keluarga kamu tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima dia. Ya, karena di sini dia juga sudah menunjukkan bahwasanya dia itu pantas ya untuk dicintai, pantas untuk dihargai kembali ya, begitu. Di sini ada The Chariot. Aku melihat dia akan menuju kamu saat ini. Dia sudah bersiap-siap nih, bersiap-siap untuk mengarahkan ya tujuan hidupnya ke kamu, karena dia tahu bahwasanya dia begitu sangat mencintai kamu. Makanya dia pengen kamu itu bahagia tanpa dia, tapi ternyata dia tidak bisa gitu ya. Dia tidak bisa hidup bahagia tanpa kamu. Maka dari itu dia berharap masih ingin kembali. Dan akhirnya mungkin ya kamu juga berpikir seperti itu, karena di sini ada kekuatan cinta. Aku yakin saat kamu pergi ke luar negeri, ke luar kota, aku yakin kamu pasti akan kembali. Dan aku akan menunggu kamu. Itu yang mungkin ada dalam pikiran kamu. Sehingga di sini ya, rintihan hati dia yang begitu menyedihkan atau dia kesepian ya, akhirnya semua bisa teratasi dengan kehadiran kamu nantinya ke dalam hidupnya dia. Inilah The Chariot. Dia akan datang menuju kamu, dia akan mempertahankan kamu, dia akan memperjuangkan kamu di sini. Karena apa? Karena ada The Moon. Dia begitu sangat merindukan kamu. Ya, dia berharap bisa bersama kamu. Dia berharap bahwasanya suatu saat nanti semuanya akan membaik tentang hubungan kamu dengan dia. Ya, ini tentang kerinduan yang dia miliki terhadap kamu. Kerinduan yang begitu sangat memuncak ya. Ini ada Two of Swords. Terkadang dia memang merasa kayak terjebak ya dalam kondisi ini.
Apakah aku bisa menanti kamu? Apakah aku sabar menunggu kamu? Sementara mungkin kamu lagi berjuang untuk memenuhi semua kebutuhan aku. Dan aku lihat kok perjuangan kamu. Tapi apakah nantinya kita akan direstui? Apakah nantinya kita akan berjodoh? Nah, disitulah kekuatan ini akan berkata. Kekuatan ini akan berbicara. Kita itu punya kekuatan cinta. Kita itu mirror, kita itu soulmate ya, begitu. Dan akhirnya semua itu akan membuang keraguan kamu. Ya mungkin dia yakin bahwa kamu itu adalah orang yang terbaik bagi dia. Makanya mungkin sampai saat ini dia belum berpaling, ataupun kamu juga belum berpaling. Masih tetap setia dengan pilihan kamu ataupun dia. Oke? Ini ada Seven of Cup. Ya kadang-kala dia bingung. Kadang-kala dia kayak aku bermimpi begitu ya. Bermimpi bahwasanya kita akan bahagia. Ya semoga aja mimpi itu bisa jadi kenyataan. Oke? Buat teman-temanku, dan Seven of Cups di sini juga menggambarkan dia bingung. Bingung mau ngapain begitu. Aku merasa sendiri saat ini. Sebelum mungkin kamu datang ke dia merasa sendiri. Dan aku merasa kesepian. Ya, aku merasa jenuh dengan hidup ini. Ya, tapi akhirnya aku bisa menipiskan semua itu. Aku mencoba untuk membahagiakan diri aku. Aku mencoba mencari kesibukan ya, supaya tidak teringat-ingat lagi tentang cinta-cinta ya. Karena mungkin beberapa dari kamu tidak ingin dulu berbicara tentang cinta ya. Nah, semoga apapun itu yang terbaca di sini akan bisa membuat kamu menemukan kebahagiaannya. Oke? Nah, kita akan lihat di sini. Inisialnya, siapakah itu? Inisial. Oke. Oke, kita akan cabut. Ini kartu cabut ya namanya, bukan kartu terbang. Oke. Ada saudara teman M dan O. Inisialnya. Bisa saja seseorang yang mungkin begitu sangat sayang ke kamu, dia adalah saudara teman kamu. Ya, kamu punya teman. Dan teman kamu itu punya saudara, inilah dia. Bisa saja dia akhirnya akan bisa datang ke dalam hidup kamu, akan bisa masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Ya itu inisialnya M dan O, saudara teman. Ini ada Y. A, teman sekolah. Mungkin beberapa dari kamu masih merindukan ya teman sekolah, atau mungkin dulunya kamu itu cita-cita monyet ya, tapi sulit untuk dilupakan. Kenapa ya begitu? Mungkin karena ada koneksi batin aja sih dengan kamu. Itu yang aku lihat ya. Oke. Ada BDE, orang tua. Nah, beberapa dari teman-temanku ada yang begitu merindukan orang tua, ada yang berharap bisa ketemu dengan orang tua. Apalagi mungkin di sini kamu orang yang jauh di mata ya, tapi dekat di hati. Itulah dia orang tua ya. Kadangkala kita tidak berpikir untuk meninggalkan orang tua kita, tetapi ya itulah keadaannya. Saat kita sudah dewasa ya, pelan-pelan nantinya dia juga akan pergi. Oke. Nah, apalagi di sini WZA, atasan di tempat kerja. Wah, ini ada beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan teman kerja ataupun atasan kamu di tempat kerja, siapapun itu ya. Tapi ingat, kamu harus selektif lagi nih dalam memilih pasangan. Kenapa? Ya mungkin kamu juga punya masa lalu dulu ya. Masa lalu itu harus kamu benahi, karena masa lalu itu adalah sebagai pedoman bagi kita untuk bisa merubah diri kita, atau sebagai acuan untuk kita bisa merubah diri kita. Oke? Nah, itu dibaca di sini. Ini adanya teman kerja, sama halnya tadi. Si SD ya. Arti kata di sini aku melihat teman kerja ini yang sempat terpisah tapi lalu ketemu lagi, tapi mungkin dengan kondisi yang berbeda ya, begitu. Oke, itu teman kerja. Nah, buat teman-temanku semua, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini bisa kamu ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.